Oke, selamat malam untuk para DMI lovers dan Dimago fans dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Dan kali ini di segmen Diari Mata Indigo Siara. Nah, dalam kesempatan kali ini Mas Yus masih mengundang beberapa narasumber untuk kemudian Mas Yus nanti akan wawancara. Nanti Mas Yus akan coba tanya-tanya, dan siapa tahu narasumber kali ini nanti bisa jadi partner, bisa jadi pendamping Mas Yus, kalau misalnya nanti Mas Yus mau coba bahas-bahas segala sesuatu yang nanti bertema supranatural atau mistis. Jangan lupa juga nanti teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol like dan share supaya Mas Yus nanti bisa terus mengembangkan channel ini untuk seterusnya dan mengisi channel ini dengan konten-konten yang bermanfaat, yang semakin menggelegar lagi lah pokoknya. Oke? Nah, sekarang Mas Yus sudah bersama dengan seseorang, dan kembali lagi kali ini adalah seorang wanita, dan tentu saja wanita ini bukan wanita sembarangan, tetapi dia juga seorang aktivis, atau bisa dibilang juga dia sangat aktif di grup-grup yang berhubungan dengan mistis, supranatural, atau indigo. Dia adalah seorang gadis asalnya dari Jawa kalau nggak salah ya. Nanti kita coba tanya-tanya deh kayak gitu tentang asal muasalnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa kenalan juga. Dan tentu saja teman kita yang satu ini juga akrab dengan dunia mistis dan supranatural. Namanya adalah Novi, tapi seringnya dipanggil dengan sebutan Novi-chan. Mungkin biar agak Korea-Koreaan atau agak Jepang-Jepangan gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan Novi-chan ini singkatan dari Novi Cantik, juga nggak tahu. Nanti kita coba tanya-tanya aja. Sekarang kita akan coba sapa Mbak Novi. Ya, apa kabar Mbak Novi? Baik, Mas Yus. Dan karena situasinya lagi wabah kayak gini, maka sekarang kita untuk sesi wawancaranya kita pakai Zoom dulu ya. Dan nanti kalau misalnya mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya wabahnya sudah selesai, kita siapa tahu bisa tatap muka ya. Oke, Mbak Novi sekarang lagi di mana nih posisinya? Saya tim leader. Di Blitar. Oh iya, Iya, berarti Mas Yus. ya benar. Asalnya dari daerah Jawa. Blitar itu masuknya Jawa Tengah atau Jawa Timur ya berarti ya? Jawa Timur, Jawa dekatnya Timur ya? Malang. Iya. Oh, dekatnya Malang. Oke, oke, oke. Asalkan jangan Malang nasibnya ya, kalau kayak gitu. Iya. Kota Malang kayak gitu. Oke, Mbak Novi, aku kan kenal sama Mbak Novi ini kan juga karena Mbak Novi ini aktif gitu ya di grup-grup Iya. kayak Cakrawala Indigo, kemudian ada grup Sedulur Panji, kemudian ada grup Starseed juga. Boleh cerita nggak? Kenapa sih awalnya Mbak Novi ini tertarik sama grup-grup yang berhubungan dengan mistis, supranatural, dan kenapa awalnya kok kemudian bisa masuk, kemudian berkecimpung, bahkan nggak sekedar berkecimpung, tapi aktif juga di sana. Itu awalnya gimana sih Mbak? Bisa cerita nggak? Apa ya? Ingin tahu, cari pencarian jati diri juga itu. Kenapa kok saya begini? Apa ada temennya seperti itu? Oh, Terus gitu. Jadi nggak biasa atau gimana? Atau yang dirasain seperti apa sih mengenai dirinya awalnya? awalnya itu bisa melihat hal-hal aneh seperti astral. Terus Hmm. itulah. Jadi penasaran juga kenapa dengan saya. Terus ingin juga tahu apakah ada orang lain yang mengalami hal yang sama dengan saya. Akhirnya saya uh,
mengambil kesempatan itu untuk ikut gabung grup-grup seperti itu. Terus entah kenapa itu mengalir saja, seperti kenal dengan Ko Andi di Cakrawala Indigo dan beliau mengatakan ayo gabung gitu, dan beliau memang sangat baik. Terus saya dijadikan admin di sana dan kadang ngisi juga di sana di Cakrawala Indigo. Kemudian ya seperti itu Mas Yus. Sebenarnya kalau boleh tahu, coba dong cerita sedikit pengalamannya awalnya bisa berhadapan dengan hal-hal yang tidak biasa itu gimana sih ceritanya? Yang pertama kali mungkin yang Novi alami gitu. Pertama kali itu saya sendiri kurang ini ya Mas Yus. Cuman waktu itu pernah kayak mati suri gitu loh. Pernah mati suri. Jadi waktu itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD dan setelah mengalami hal itu saya kira ya tidak masalah gitu. Ternyata berefek sangat luar biasa. Jadi saya bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain seperti itu. Jadi pernah pertama kali itu kejadiannya di rumahnya nenek. Jadi saya melihat itu sosok harimau, tapi harimaunya itu enggak seperti kayak di kebun binatang kayak gitu, enggak. Jadi dia posisi berdiri terus seperti layaknya manusia, cuman badan dan juga semua wujudnya harimau, cuma posisi berdiri dan dia jalan. Seperti itu Mas Yus, itu awal mulanya. Jadi tapi di situ ada saksinya, jadi tidak saya saja yang merasakan. Jadi teman saya juga, waktu itu teman saya malah yang nanya ke saya, ada suara Nov gitu kan. Terus saya lihat di bawah tempat tidur ya, saya melihat seperti asap, itu asap. Memang benar ada suara. Terus kemudian sosok itu muncul dengan suara ledakan pertama kali, terus muncul, terus ada suara kerincing-kerincing itu kayak di kakinya itu ada kayak apa ya Mas Yus? Kayak benda gitu loh, benda. Kayak kita punya piaraan kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Terus teman saya juga dengar ada suara kerincing-kerincing, cuman dianya tidak bisa melihat sosok tersebut. Itu ada saksinya memang. Pada waktu itu mati suri kelas 3 SD kira-kira umur berapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Berapa ya kalau kelas 3 SD itu? 9-an ya, 9-an. Sekitar 9 tahun ya. Iya, benar. Pada waktu itu sempat hilang itu sempat kerasa nggak? Entah mungkin kayak dibawa ke alam mana kerasa. atau mungkin sangat detail sekali. Jadi waktu posisi itu langsung diangkat ke langit, jadi dibawa ke langit, tapi nggak dibawa gitu, kayak kesedot gitu loh, sedot langsung ke langit. Itu ada cahayanya warnanya putih tipis transparan, dinaik ke atas, terus langsung melihat gerbang di langit di situ. Terus gerbang. Iya, ada gerbang. Terus di situ dibukakan pintunya tuh cahaya full, terus melihat alam-alam yang seperti itulah. Diperlihatkan semua. Iya. Wah, terus habis itu lanjut jalan atau udah langsung disuruh balik atau memang tiketnya lupa dibawa atau gimana? Iya, semua dikasih tiket memang. Tapi diperlihatkan semua Mas Yus. Jadi di situ tidak saya saja, banyak sekali orang mengantri. Jadi di situ ada 2 tangga naik ke atas dan tangga untuk turun. Itu bentuknya seperti apa ya? Kayak gedung, tapi gedungnya itu nggak ada yang di dunia itu tuh kayak nggak ada gitu. Megah sekali, luar biasa megah. Terus di situ banyak sekali kayak entah itu malaikat atau apa saya nggak tahu, cuman pakai hitam, jadi kayak jubah hitam itu terus dicukupin. itu mereka banyak, nggak satu aja, mereka banyak. Terus di tangga itu ada kayak apa ya, kendi dari apa ya, dari tanah itu. Terus di situ isinya air katanya itu nggak pernah akan habis seperti itu. Ada yang bilang iya seperti itu.
perjalanan masih jauh. Ceritanya kemudian bisa kembali lagi ke tubuh, ke badan lagi, seperti apa itu? Iya, setelah diperlihatkan alam-alam yang ada di sana, kemudian saya udah merasa nyaman. Di sana ada alam yang full cahaya, jadi cahaya putih semua. Di situ saya merasa nyaman, nggak ingin balik, tapi nggak tahu kenapa kok saya dikeluarkan dari situ. Terus saya melihat, iya, terus ada tiket juga itu kamar-kamar itu bentuknya, tapi saya nggak ada nomor saya di situ. Terus saya bingung, cuma berdiri di lobi aja, di lobi atas, kemudian datang sosok cahaya, full cahaya putih, nggak bisa terlihat wujudnya apa, tapi full cahaya putih. Beliau cuma lewat aja, sempat berhenti di depan saya, tapi mungkin sayanya juga bingung ya waktu itu posisi, terus beliaunya pergi, habis itu saya ditemui juga sosok kakek-kakek. Jadi kakek ini wujudnya itu rambutnya putih semua, jenggotnya juga putih, terus beliau bercahaya, jadi dari kepala semua itu bercahaya, full cahaya. Terus beliau berkata menanyakan kepada saya, kenapa gitu, apa ndak sesuai dengan nomornya gitu. Terus saya cuma mengangguk, terus beliau bilang jangan sedih, nanti suatu saat kamu boleh balik ke sini lagi begitu. Terus saya diperlihatkan kertas putih kosong, ditanyain, kamu lihat ini apa? Kertas, ada tulisannya? Tidak ada, kosong. Nanti kamu isi ini sampai penuh, baru kamu boleh kembali ke sini. Terus saya disuruh balik itu lewat tangga yang turun. Ada tangga turun. Di situ saya mau turun sama beliau, jangan menengok ke belakang gitu. Tapi saya ini setelah turun saya tetap bandel nengok ke belakang. Di situ saya melihat ada sosok laki-laki juga ikut turun juga, tapi cuma satu aja. Dari sekian banyak ribuan jutaan orang, cuma satu aja yang turun, itu yang laki-laki. Terus saya melihat beliau, kakek itu tersenyum sambil kayak pergi gitu, suruh cepat pergi gitu. Terus langsung gerbang itu, iya betul. Terus akhirnya gerbangnya kayak kebuka sendiri, terus langsung kayak kesedot gitu, ada cahaya gitu, langsung bangun. Iya. Wah, itu pengalaman Suri kalau misalnya rasa memang seperti itu ya, bisa detail, bisa tahu detail. Kalau saya karena dulu masih bayi, jadinya cuma kayak samar-samar kayak gitu. Tapi yang menarik memang efeknya itu juga sama kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Novi sendiri kan ketika kemudian merasakan efeknya, ya kita tahu lah efeknya kemudian bisa melihat alam sana ya. Karena kalau bahasa saya itu orang yang sudah pernah menginjak alam sana itu hidupnya sebagian udah buat alam sana juga kayak gitu. Nah, pada waktu itu kan Novi masih kecil ya, waktu itu 9 tahun. Nah, terus Novi rasain apa itu berhadapan dengan makhluk tak kasat mata itu? Ya, awal kalau melihat sosok harimau itu nggak takut Mas Yus, nggak takut sama sekali, karena memang kelihatannya ramah dan tersenyum dengan sopan gitu. Tapi ada juga pernah itu ketakutan sampai nggak bisa berdiri, jadi duduk sambil jerit gitu, sangat ketakutan. Jadi kayak orang gimana ya? Jadi melihat pohon itu penuh dengan kuntilanak. Di atas itu pada nangkring dan ketawa-ketawa itu, aku sampai nggak bisa bangun. Sampai waktu itu masih tinggal di desa ya, dan semua orang-orang kampung itu keluar nanyain kenapa sampai saya digendong, dipapah sampai di rumah. Oh, gitu. Ya, saya paham banget. Memang yang namanya kuntilanak itu memang suka seperti itu ya. Memang mereka hobi arisan memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya pohon gitu, ada yang ketawa, cekikian, terus ada yang teriak-teriak juga, ya itu biasa mereka memang suka ngumpul kayak gitu. Apalagi kalau misalnya itu adalah pohon waru ya, pohon waru doyong atau mungkin pohon apa yang
gede-gede gitulah. Iya. Waktu itu pohon mangga besar tapi udah tua gitu. Oh, dan gitu. memang ya, tapi memang terus akhirnya ditebang itu memang di bawahnya itu ada tengkoraknya Mas Yus. Oh, ada yang pernah dikubur di situ. Iya, benar. Jadi emang benar. Kayak gitu. Iya. Iya. Wah. Oke. Terus itu kejadian kan mungkin juga pada waktu Novi masih kecil ya, kalau mungkin ya. Iya, Kayak benar. gitu. Dan yang namanya anak kecil juga pasti juga ya wajar lah kalau sampai takut kayak gitu. Terus orang tua sendiri tanggapannya gimana kalau soal itu? Orang tua cuman bilang nggak ada apa-apa gitu, nenangin aja, nggak ada apa-apa, nggak usah takut. Iya, jadi walaupun gitu tetap ketakutan, mau ke kamar mandi ya takut ya gitu. Sampai minta anter itu pasti itu sampai seperti itu. Tapi orang tua ndak sampai frustasi atau apa itu, cuma bilang nggak ada apa-apa itu aja. Meyakinkan kalau di situ nggak ada apa-apa. Oke. Terus kalau Novi sendiri kemudian mencoba untuk sampai kemudian mengatasi rasa takut itu atau kemudian supaya bisa terbiasa dengan kondisi itu yang dilakukan apa? Ya, awalnya cuman ya itu prosesnya lama sekali Mas Yus. Lama sekali. Soalnya memang sampai pernah itu semalaman tuh enggak tidur. Enggak bisa tidur karena memang ya ribut sekali kayak gitu, ribut. Lama-lama saya karena sudah terbiasa jadi ya cuma lihat-liatin aja gitu. Terus udah kayak gimana ya, terbiasa juga. Itu awal-awal sih masih bagus, masih sosok-sosoknya itu kayak manusia-manusia kayak kunti kayak gitu-gitu. Tapi lambat laun kan ada ular, ada ini, jadinya makin harus banyak-banyak ini ya. Jadinya saya tertarik untuk ikut grup-grup akhirnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau Novi sendiri kemudian sekedar bisa ngelihat atau bisa ngobrol juga sama mereka? Awalnya itu cuman melihat aja Mas Yus, cuman waktu itu ada nenek-nenek meninggal dunia dan ruhnya keluar dari tubuhnya. Saya waktu itu juga masih kecil ya, mungkin masih SMP lah, SMP, dan saya itu melihat nenek itu tuh lagi berdiri. Saya pikir itu manusia ya, tapi kok ada sorot cahaya putih tipis gitu sampai ke langit. Terus saya senyum ke beliau, beliau juga senyum. Ternyata itu di tempat tidurnya di rumah sakit itu cucunya juga lagi nemenin. Jadi waktu saya keluar dari ruangan tersebut, cucunya nangis dan saya melihat, kok ada dua neneknya gitu. Bingung juga. Akhirnya setelah itu para dokter datang, ternyata meninggal dunia dan nenek itu terus pergi hilang, kayak butiran debu ke atas gitu. Naik ke atas, iya, ke atas lagi. Oke, jadi sampai dengan umur berapa kemudian bisa mungkin kayak dengar suara atau mungkin kayak ngobrol kayak gitu sama mereka? Atau pernah nggak sih kayak apa ya, diskusi gitu sama mereka kayak gitu? Iya, awalnya mereka yang ini Mas Yus, mereka yang kepo, nggak tahu kenapa mereka tuh sering masuk ke mimpi saya gitu, sering masuk paksa gitu. Terus iya, masuk ke mimpi. Ya, terus akhirnya lama-lama mendengar suara-suara kayak kalau mau kehadiran kuntilanak itu suara anak ayam itu. Anak ayam. Iya, itu. Terus nanti kecium baunya. Ada yang bau kamboja, ada yang bau kayak apa ya, bau orang mati itu loh Mas Yus, itu. Bau anyir gitu ya? Macam-macam. Ya, macam-macam baunya, terus baru nanti sosoknya tuh awalnya kayak asap putih, terus abis itu madat-madat kebentuk wujudnya seperti itu. Terus lama-lama kedengaran suara jangan takut kayak gitu.
Oh, bilang biasanya jangan takut. Iya, jangan takut. Tapi wujudnya nanti enggak suram berdarah-darah gitu, enggak. Jangan takut kayak gitu. Ya, ngasih tahu jangan takut. Terus dia cerita, kebanyakan cerita tentang kematiannya kayak gitu. kayak Kalaupun gitu. ya saya mati dibunuh di sini, di belakang rumah atau di mana gitu biasanya Oh, ceritakan. oke. Iya. Juga ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang secara pengalaman apa segala macam juga ya memang seperti itu gitu loh. Biasanya kalau orang-orang yang indigo, orang-orang yang mungkin bisa berinteraksi dengan mereka, pasti juga kebanyakan yang diobrolin pasti tahu bahwa itu nggak jauh-jauh dari seputar proses kematian mereka kayak gitu ya. Jadi ini juga buat teman-teman yang ada di rumah juga kayak gitu. Jadi apa yang coba diceritakan di sini memang lebih banyak mengkonfirmasi dari pengalaman-pengalaman baik pengalaman Masius atau juga pengalaman-pengalaman indigo yang lain juga kayak gitu. Dan yang Iya. namanya arwah itu memang kondisinya juga ada bermacam-macam kayak gitu. Ada yang meninggal itu langsung dia naik gitu ya. Kemudian ada yang juga belum naik tapi kemudian malah curhat terus kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi juga dan macam-macam. Kalau Novi mungkin tadi sedikit banyak lebih banyak melihat kayak kuntilanak ya kayak gitu. Iya. Kalau selain kuntilanak yang mungkin sering dilihat lagi apa, Novi? Siluman ular, ular Masih Kak. kayak gitu. Ya, Berarti terus kalau sosok cahaya itu ya kayak kalau di Islam tuh kayak waliullah kayak gitu-gitu, apa pakaian surban, ya, terus bercahaya kayak gitu-gitu. Iya. kayak ulama-ulama gitu ya, biasanya gitu Iya. ya. Iya, Oke. benar. Kalau Novi sendiri pernah nggak ketemu yang paling berkesan selain mungkin yang bukan yang menyenangkan ya, tapi mungkin yang paling berkesan yang mungkin sampai sekarang Yang inget tuh? punya, iya benar. Ada dua. Satu kayak demon itu apa ya? Jadi ada tanduknya, ada tanduknya hitam, terus ya, terus kulitnya itu kayak apa ya? Merah gitu loh, Mas Yus. Kayak kayak api-api gitu loh. Terus yang paling berkesan juga itu dua sosok, yaitu pakaiannya putih tapi mempunyai sayap, cewek sama cowok. Iya, sayapnya putih juga. Oke, oke. Ya, Kenapa, itu sangat berkesan. Tidak pernah lupa itu. kenapa Novi itu berkesan? Emang ada kejadian apa pada waktu itu? Ya, apa ya? Ya, mempersilahkan masuk gitu. Kayak gimana ya? Mempersilahkan masuk gitu loh. Ya, nyiapin air kayak gitu-gitu, Mas Yus, nyiapin air. Itu ketemunya uh, di apa ya? Kayak sebuah pohon gitu. Pohonnya itu uh, apa ya, rindang gitu, terus ada tamannya kayak gitu-gitu, terus dua dua sosok, kayak saya nyebutnya bidadari ya, kayak bidadari gitu, terus uh, nyambut gitu, terus senyum kayak gitu, terus nawarin minum kayak gitu, jadi berkesan. Berkesan ya, kayak gitu. Nah, dan Novi sendiri sampai dengan saat ini kalau belajar tahun Putus-putus Mas Yus, nggak terkedengaran. kalau Novi tadi dari awal sampai dengan sempat merasa takut juga, terus melihat berbagai macam sosok kayak gitu kan ya, sosok yang berkesan. Kemudian sampai sekarang Novi sendiri pada saat sekarang ini, pada saat sampai dengan sekarang ini itu atau ada yang mengajari? Kalau aku mengalir, Mas Yus, nggak ada yang mengajari. Tapi
makin lama saya ikut grup-grup, terus ada yang ngajarin kayak gitu. Diajarin caranya untuk memproteksi diri dari gangguan-gangguan goib seperti astral kayak gitu-gitu diajari. Terus olah nafas juga kayak gitu diajarin, untuk relaksasi juga, meditasi seperti itu Mas Yus. Dan yang jelas itu kalau saya sih lebih ke ibadah juga ya Mas Yus. Itu yang paling saya pegang benar-benar. Oke, wah. Sudah punya kemampuan indera keenam, orangnya humble, baik, dan bukannya teman-teman bisa ngerasain juga bagaimana sangat calming gitu ya. Sekedar Novi, kalau Ya Mas Yus. Mbak Novi sendiri sebenarnya kan sering yang punya kemampuan komunikasi atau dunia natural atau dengan gelar indigo. Putus-putus ya Mas Yus. Lagi ya. Oke, kan sering tuh kalau katanya orang-orang yang punya indera keenam, punya kemampuan hal-hal natural atau mistis itu kan disebut indigo. Kalau itu sebenarnya Indigo itu apa gitu Mas Yus? Atau gimana? Tadi putus-putus soalnya suaranya. menurut itu Iya. indigo itu sebenarnya artinya apa sih? Kita Kalau menurut saya pribadi, indigo itu kan warna aura Mas Yus. Jadi ini yang dipopulerkan oleh Nancy Antop ya pada tahun 1970-an. Jadi warnanya itu antara biru dengan ungu. Jadi nila itu warna indigo. Jadi indigo itu warna aura. Tapi selain warna itu memang istilah indigo itu diberikan kepada anak-anak yang jiwanya itu tua gitu, jiwa-jiwa tua. Lebih dewasa, terus spiritualnya juga mumpuni dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Seperti itu Mas Yus kalau menurut saya pribadi. Nah, ya. Kemudian kalau dari pengalaman Mbak, ada nggak orang-orang yang kemudian mungkin bertanya, berkonsultasi, atau dia punya yang berhubungan sama dunia mistis, kayak mencari jawaban atau kemudian mencari solusi ke Mbak Novi, udah ada? Sudah ada, dulu sering. Bahkan ada yang kena kena pelet gitu. Pelet, iya. Itu sering konsultasi sampai minta tolong gitu, minta dihilangkan peletnya. Itu jadi ceritanya itu dia gini Mas Yus, dimintain rambutnya, kukunya, fotonya kayak gitu. Terus diancam-ancam juga. Dan memang dikasih fotonya, dikasih terus bajunya juga dikasih. Mintanya bajunya juga baju yang bekas dipakainya dia gitu. Jadi cerita ke saya itu seperti itu. Minta tolong ini gimana, saya nggak bisa melupakan dia, melepaskan. Bahkan aku udah habis uang banyak buat dia gitu. Terus akhirnya dia cerita kalau banyak yang bilang kalau dia kena pelet, apa benar seperti itu. Jadi minta tolong. Terus dia bilang udah berkurang banyak, tapi untuk menghilangkan itu kan belum. Cuma udah mata terus telinga itu udah nggak ada bisikan-bisikan kayak gitu katanya. Iya. Itu pun juga ini Mas Yus, dia kan pakai dukun Banyuwangi. Jadi saya sendiri juga kena serangan juga gitu. Jadi jadi nggak semudah yang dikira orang kayak gitu. Harus benar-benar pagarnya kuat kayak gitu. Yang Mbak
dan yang Mbak Novi lakukan itu apa? Kalau saya biasanya cenderungnya wirid ya Mas Yus. Saya pakai wirid kayak gitu. Terus ada hal-hal yang kayak untuk menanggulanginya aku pakai media juga gitu. Pakai media seperti minta fotonya si itu, dan maksudnya ceweknya yang dia anggap memelet dirinya, terus saya minta namanya juga, ya seperti itu, pakai media juga. Oke. Iya. Dan setelah beberapa taruh paletnya Putus-putus. dan kemudian sama begitu ya. Jadi lama-lama orangnya juga merasa suara lagi jadinya kayak gitu ya. Ya, oke. Wah, berarti luar biasa. Iya, benar. Ya nggak itu aja, banyak sekali ya. Sampai terjadi ledakan juga beberapa kali di rumah ini. Itu Iya. kayak gitu. Iya, Ada jadi di atap rumah itu kayak ledakan. Kayak ledakan petasan itu Mas Yus. Terus habis itu ada suara kayak pasir jatuh. Seperti itu. Oke. Dan tapi dari nggak ada pengaruhnya, Mbak Novi nggak kena pengaruhnya dari situ? Itu pasti apa ya, kena lah. Kalau masih ada ledakan gitu masih bisa aman ya Mas Yus ya. Tapi kalau udah serangan tuh biasanya ke dada, sakit gitu. Sakit dada. Terus kadang serumah itu sakit semua. Tapi ya selama ini nggak sampai terjadi apa-apa begitu. Nggak sampai merenggut jiwa, itu enggak. Iya. Oke. Makin seru. Cuma kita harus bukan dulu kayak di sini dan Ya, masih. ini kita segmen juga. Yang terakhir, kira ada saran buat teman yang mungkin juga lagi cari jati diri atau mungkin menemukan bahwa dia juga punya kemampuan yang nggak bisa atau mungkin juga ngerasa bahwa dia indigo, ada saran nggak buat teman-teman yang seperti itu? Ya, kalau saya ini apa ya, nggak usah merasa saya ini indigo atau apa, ya lalui saja, jalani terus. Satu, nggak usah takut, banyak orang yang seperti kita gitu Mas Yus. Jadi kita itu tidak sendiri. Terus kalau sudah bisa melihat-lihat itu, kita jangan jatuh terperangkap dengan hal-hal goib gitu. Kita harus lebih bisa menemukan misi visi jiwa kita itu apa yang sebenarnya gitu. Terus kesadaran diri juga penting biar kita tidak salah jalan, tidak tersesat seperti itu Mas Yus. Wah, luar biasa sekali. Singkat, padat, jelas, dan dalam. Itu. Seperti halnya juga yang sering Mas Yus juga sampaikan ke teman-teman, bahwa yang namanya indigo itu proses. Jadi memang yang namanya proses harus dilalui, yang namanya proses itu perlu untuk kemudian dijalani, tanpa kemudian harus merasa bahwa itu adalah sesuatu yang terlalu bagaimana atau terlalu mungkin harus dipikirkan, itu enggak. Yang penting dijalani saja. Mbak Novi, aku makasih banget ya, Mbak Novi, Ya Mas Yus. ya, untuk mengisi dari Mata Indigo Siaran sebagai narasumber atau bintang tamu, dan makasih juga udah berbagi pengalamannya ke teman-teman ya. Mudah-mudahan pengalamannya bermanfaat, dan pasti nggak keberatan juga kalau misalnya nanti Mbak Novi kapan-kapan ikut ngisi bareng, kita diskusi bareng untuk ngomongin tema-tema yang sifatnya mistis atau supranatural ya. Nah, tentu saja nanti Ya Mas Yus. Boleh. di channel kita ya.
Makasih banget. Oke, teman-teman, followers di Hari Mata Indigo, di Hari Mata Indigo Lovers, DMI Lovers, dan di Mango Fans, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Novi Chan, atau yang kerap dipanggil dengan Novi. Dia sudah berbagi pengalaman yang sangat menarik, berbagi pengalaman yang sangat tidak biasa tentunya. Dan silakan teman-teman komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Apapun silakan, mau bertanya, atau mungkin mau konsultasi boleh, atau mungkin mau coba sekedar menyapa Mbak Novi, itu juga boleh. Dan silakan juga komentar sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti Mbak Novi akan jadi partner Mas Yus untuk ngobrol bareng di channel Dari Mata Indigo, channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita. Oke, sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, sehingga Mas Yus bisa mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Ya, Mas Yus cukupkan di sini dulu segmen Dari Mata Indigo siaran pada kali ini, dan kita akan jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya, dan masih saja di channel kesayangan Anda, di channel Dari Mata Indigo. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.